Nah, kadang kita susahnya itu kadang agak ada bangga-bangganya dikit kalau pernah maksiat. Misalnya melihat orang yang baru tobat, Pak, dia suka minum, kamu baru segitu, dulu saya, gitu Pak. Ini agak masalah ini, ya. Apalagi kok dia belum bertaubat kemudian bangga lagi, wah itu susah itu. Dan sekarang itu di media sosial luar biasa. Orang cari perhatiannya itu adalah dengan menampakkan kerebelannya, menampakkan dosa-dosanya, ya, dengan mereview minuman keras lah, dengan menampakkan kehidupan malam yang penuh maksiat itu, dia banggakan di situ. Wah, ini luar biasa. Ya, karena kan kullu ummati mu'afan illal mujahirin, kan kata Rasulullah begitu. Semua umatku itu potensi mendapat ampunannya itu besar, Pak, kecuali orang yang dengan bangga menampilkan dosanya itu. Itu yang masalah besar. Maka minimal kita harus menyesal atas perbuatan dosa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, alim ulama, para asatidz, para guru yang semoga senantiasa Allah berikan kesehatan serta keistiqomahan serta panjang umur insyaallah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa beriktikaf bersama sambil ngaji. Insyaallah akan membahas terkait dengan masalah harta. Tapi harta ini harta yang haram. Nah, maksudnya apa? Di dalam Islam itu ada alokasi harta haram. Kalau sudah terlanjur ada harta haram masuk ke tempat kita, itu kira-kira harus diapain? Nah, itu ada fikihnya, ada aturannya di dalam Islam. Nah, insyaallah kita akan membahas bab ini. Tak lupa salat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan penuh harap semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dirahmati Allah, harta haram itu apa? Harta haram adalah kullu ma harrama syar'u dukhulahu fi milkil muslim limani'in, yaitu segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat untuk dimiliki oleh seorang muslim karena adanya penghalang. Nah, di sini bisa haram itu karena materinya, bisa jadi haram itu karena cara mendapatkannya. Kalau haram karena materinya, ya sudah, berarti harus dihancurkan. Ya, misalnya begini, seorang muslim kok punya minuman keras 3 botol, maka dia tidak bisa dianggap sebagai harta di tangan muslim. Sehingga kalau kita main ke rumah kawan, dia muslim, tetapi dia menyimpan minuman keras 3 botol, yang 1 botolnya harganya 3 juta misalnya, terus kita nyenggol 2, pecah, wajib ganti atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena 2 botol yang kita pecahkan itu tidak dianggap sebagai harta di tangan orang muslim. Beda kalau kita kok kemudian menjatuhkan misalnya apa, kaca atau guci atau apapun itu, maka kita wajib ganti. Ya, kita nyenggol motor dia, motornya jatuh, spionnya patah, spakbornya baret dan seterusnya, kita wajib untuk mengganti karena itu legal sebagai harta di tangan orang muslim. Tapi kalau kita main ke orang non muslim, punya minuman keras juga, kemudian kita nyenggol 1 botol yang harganya 3 juta, maka kita wajib ganti 3 juta. Kenapa? Karena harta itu sah disebut harta di tangan mereka. Oke, ini jika haram secara materi. Tapi ada juga yang haramnya, maniknya, penghalangnya itu karena cara mendapatkannya.
Nah ini nanti gimana mengalokasikan? Wong kalau disebut duit ya duit itu tidak ada hukumnya Pak. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kamu dapat duit ini, kan gitu. Kalau dapatnya dengan cara haram, maka bagaimana kita bertaubat darinya? Jadi Pak, umat muslim itu selama masih hidup itu punya kesempatan untuk bertaubat sebanyak apapun dosanya ketika dia hidup. Selama masih nafas di kandung badan, maka masih punya kesempatan bertaubat, termasuk dari harta. Caranya bagaimana? Nah, Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar itu sudah menyebutkan taubat itu syaratnya ada 3 untuk dosa kepada Allah, dan ada 4 kalau dosanya kepada sesama manusia. Apa saja? Yang pertama, an yaqla'a 'anil maksiyati fil hal. Dia harus berhenti dari kemaksiatan itu saat itu juga. Pokoknya langsung berhenti dari kemaksiatan kalau mau taubat. Yang kedua, an yandama 'ala fi'liha. Dia wajib menyesal pernah melakukan itu. Bukan malah sebaliknya bangga, Pak. Nah, kadang kita susahnya itu kadang agak ada bangga-bangganya dikit kalau pernah maksiat. Misalnya melihat orang yang baru tobat, Pak, dia suka minum, kamu baru segitu, dulu saya, gitu Pak. Ini agak masalah ini, ya. Apalagi kok dia belum bertaubat kemudian bangga lagi, wah itu susah itu. Dan sekarang itu di media sosial luar biasa. Orang cari perhatiannya itu adalah dengan menampakkan kerebelannya, menampakkan dosa-dosanya. Ya, dengan mereview minuman keras lah, dengan menampakkan kehidupan malam yang penuh maksiat itu, dia banggakan di situ. Wah ini luar biasa. Ya, karena kan kullu ummati mu'afan illal mujahirin, kan kata Rasulullah begitu. Semua umatku itu potensi mendapat ampunannya itu besar Pak, kecuali orang yang dengan bangga menampilkan dosanya itu. Itu yang masalah besar. Maka minimal kita harus menyesal atas perbuatan dosa itu. Yang ketiga, wa an ya'zima alla ya'uda ilaiha. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Ada tekad, meskipun kemungkinan balik lagi ke dosa itu ada atau tidak? Potensi tetap Pak. Wah, saya bertobat dari melihat, mohon maaf, seorang perempuan yang roknya pendek. Kira-kira kalau hidup di Jakarta ini, apalagi daerah sini Pak, potensinya ada nggak untuk melihat itu lagi dan menikmatinya lagi Pak? Potensinya ada, tapi meskipun berpotensi, punya tekad dulu, dan jangan kemudian memblok. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah dengan mengatakan kayaknya saya susah deh untuk tidak kembali lagi ke dosa ini. Kekhawatiran akan kembali lagi ke suatu perbuatan dosa jangan sampai menghalangi kita untuk bertaubat. Udah tobat aja dulu, siapa tahu ini tobatan nasuha, habis itu Allah mudahkan untuk tidak kembali. Kalau ternyata besok kok balik lagi gimana? Ya tobat lagi Pak, sudah tidak masalah. Kenapa? Karena kullu bani Adam itu adalah khata'un, kan gitu ya, suka salah memang. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Wis pokoknya begitu salah tobat, besok salah lagi ya tobat lagi gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu jika dosanya kepada Allah. Tapi kalau dosanya kepada manusia, yushtaratu fiha hadhihi thalathah, maka disyaratkan 3 hal tadi plus 1 hal. Wahwa raddudz zalamati ila sahibiha aw talaba afwaha anha wal ibra'a minha, yaitu dia wajib mengembalikan kezaliman kepada pemiliknya, atau meminta maaf darinya, atau meminta untuk dibebaskan dari tanggungannya. Ini jika kemudian ada hak orang lain yang kita cidrai. Tapi kalau tidak ada hak orang lain yang kita cidrai, simpen rapat-rapat diam-diam di dalam diri kita. Mohon maaf, termasuk orang yang melakukan perbuatan zina, kalau nggak ketahuan, diem, nggak usah ngaku. Karena Rasul pernah bersabda begini, man ata min hadhil qadhurah, barang siapa yang mendatangi atau melakukan perbuatan qadhurah itu sudah dosa yang menjijikkan gitu ya, kurang lebih ya, fal yastatir bisatrillah, maka fal yastatir itu apa namanya, berlindunglah dengan tirai yang sudah Allah sediakan.
Allah sudah tutupi, ya sudah, diam saja, tobat kepada Allah, urusannya sama Allah. Nggak usah kok kemudian cerita-cerita ke orang untuk kemudian saya, Ustadz, misalkan ke Ustadz saya merasa berdosa sekali, saya pengen tobat, saya kemarin zina. Udah diem aja, tobat aja langsung, gak usah cerita ke Ustadz. Emang kalau Ustadz memaafkan, Allah memaafkan? Kan nggak tentu juga. Emang kalau Ustadz tidak memaafkan atas dosa dia kepada Allah, kemudian Allah tidak memaafkan? Itu bukan urusan Ustadz, itu urusan sama Allah. Sudah, tobat saja. Bahkan kalau mau lebih ekstrim, Mbak, katakanlah dalam suatu pasangan pernikahan suami istri, kok salah satunya berbuat zina, tidak usah ngaku, tobat saja udah, yang penting berhenti. Itu ekstrimnya begitu. Bahkan mohon maaf, kalau yang berzina kok perempuannya, kemudian hamil dari perzinaan itu, tidak usah ngaku sama suaminya, diem saja. Karena secara syar'i anak itu sah dinasabkan kepada bapaknya, kepada suaminya, meskipun secara biologis bukan anak dari suaminya. Wis diem saja, ngaku, tapi merasa bersalah, ya itulah dosa. Dosa itu pokoknya yang kita merasa tidak nyaman memegangnya, itu dosa. Tapi kalau diungkapkan ke suaminya, malah yang ada sudah menyakiti dia, tambah lagi bikin stres dan lain sebagainya. Sudah, tobat kepada Allah tidak perlu diulangi, tidak perlu disampaikan kepada siapapun, tidak kepada suami, tidak kepada ustadz, tidak kepada siapapun. Ya, bahkan Rasulullah juga pernah kan menerima aduan dari seorang, pengakuan dari seorang perempuan bernama Ghamidiyah, datang kepada Rasulullah minta untuk dirajam karena dirinya zina. Itu Pak, Rasul itu berusaha menghindarinya tuh luar biasa. Pertama ngaku, oh kamu ciuman doang kali, enggak Rasulullah, peluk-pelukan doang kali, enggak Rasulullah. Emang zina kayak gimana? Ya itu, masuk gini dan seterusnya. Oke, kamu hamil apa enggak? Hamil ya Rasulullah. Ayo nanti sampai lahiran. Itu kalau dia lari nggak akan ditarik sama Rasulullah. Bahkan kalau dia mengatakan hari besoknya, Rasul saya kemarin cuma bercanda, oh ya udah, oke. Tidak akan dirajam itu Pak, gitu ya. Bahkan sampai Rasulullah nyari afi aklihi syai, ini orang agak depresi atau gila atau apa enggak? Ditanya tuh kepada saudara-saudaranya, enggak ya Rasulullah. Sampai akhirnya pas hamil, pas melahirkan, balik lagi, Rasul ini anaknya, saya sudah lahiran, ayo saya siap dieksekusi. Oh kamu harus nyusuin, disusuin lah sampai bisa makan. Setelah bisa makan, Rasul ini anaknya sudah bisa makan, saya eksekusi saya. Udah tuh Rasul nggak bisa keluar dari hukuman itu. Mau nggak mau Rasul harus mengeksekusi Pak. Tapi Pak, itu kan berarti proses hukumnya berarti 9 bulan lebih kan? Mungkin setahun lebih, 1,5 tahun lebih. Memang perempuan itu sangat kokoh untuk mendapatkan hukuman di dunia supaya tidak dihukum di akhirat. Luar biasanya gitu. Tapi pertanyaannya, zina itu bisa nggak satu orang Pak? Zina itu bisa nggak satu orang? Bisa nggak? Zina itu pasti dua orang. Selama peradilan Rasul tidak pernah menanyakan sekalipun kamu zina sama siapa. Padahal nggak mungkin zina kok sendiri, nggak mungkin Pak. Betapa kemudian itu udah, itu urusanmu sama Allah. Rasul pun bahkan cari tahu saja enggak. Bahkan yang sudah dikasih tahu di hadapan Rasul pun, Rasul berusaha menghindar supaya nggak kena hukuman Pak. Sudah, biarkan itu urusanmu sama Allah. Ya, ini kalau kemudian hak kita sama Allah. Tapi hak kita sama orang lain tidak bisa, harus kemudian diselesaikan kepada orang. Salah satunya kalau menyangkut masalah harta. Oke. Nah, bagaimana apa saja pembahasan terkait dengan harta haram ini? Akan ada dua pembahasan Pak. Satu tentang bagaimana mengembalikan harta haram kepada pemiliknya. Yang kedua adalah tentang pemanfaatan harta haram. Kalau pengembalian harta haram itu misalnya kita dulu nyolong nih sama orang, ngambil dari orang. Ini kira-kira kalau tobat cara mengembalikannya bagaimana? Iya kalau satu orang. Kalau saya nyopet itu di P20 misalnya Pak. Ada orang tukang copet di P20 itu Senen mana tuh? Lebak Bulus. Itu kan kayaknya itu terkenal sekali Pak. Kawan saya berkali-kali, bahkan saya pernah melihat di depan mata kepala saya sendiri. Ada orang lagi gini-gini Pak. Itu luar biasa itu memang. Apalagi kalau ketahuan dari kampung, wah udah itu santapan empuk itu. Misalnya dia sudah bertahun-tahun dan dia nggak tahu, saya nyolong punya orang, tapi nggak ada yang tahu saya siapa yang saya colong itu. Gimana cara tobatnya? Misalnya seperti ini.
Atau harta haram yang kemudian orangnya ridho, ya nanti kita bahas. Atau bagaimana kalau sudah terlanjur saya investasikan, saya bangun menjadi kontrakan 5 pintu, itu uang haram. Itu yang harus saya kembalikan modalnya atau hasilnya. Nah, kontrakan 5 pintu dulu 5 miliar di sini. Sekarang 1 pintu sudah 5 miliar harganya. Berarti 5 pintu 25 miliar. Yang saya kembalikan 5 miliar modal haramnya atau 25-nya? Atau 25 plus 20 tahun bulanan ngetoknya, Pak. Gedornya. Kan setiap gedor dapat keluar uang kan itu, Pak ya. Nah, itu berarti sudah berapa itu kalau dikumulasikan? Itu pengembaliannya. Terus yang berikutnya lagi, bagaimana kalau saya dapat warisan dari orang tua yang mana saya tahu itu tanah haram hukumnya buat orang tua saya? Boleh nggak saya menerimanya? Ini pembahasan terkait bagaimana cara mengembalikan harta haram. Yang berikutnya pemanfaatan. Pemanfaatan itu apa? Misalnya orang berangkat haji pakai duit haram, itu sah apa enggak? Kalau sah, cara tobatnya gimana? Kalau nggak sah, berarti besok ketika dia kaya lagi, setelah tobat dari hartanya, berarti wajib lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Bagaimana kalau dipakai untuk bangun masjid? Boleh apa enggak? Ini kan panitia masjid nih. Kira-kira kalau dapat duit nggak jelas, mau nyumbang 200 juta, terima nggak, Pak? Selama tidak terbukti haram sih ya aman, Pak, terima. Tapi dia bilang gini, tapi saya nggak bisa transfer, saya maunya cash. Duit kok maunya cash, Pak? Itu indikator kuat duit itu masalah. Karena kalau dia kok duit legal, itu nggak takut untuk lewat rekening, Pak, biasanya. Padahal kalau duit 500 juta kok cash itu kira-kira segede apa, Pak? Ini kan ngeri banget kita bawa kemana-mana, bawa 500 juta itu kan ngeri kalau bentuknya cash. Tapi kalau dalam bentuk ATM, Pak, jenengan bawa 500 juta kemana-mana aman nggak? Aman kan? Santai, karena ATM. Diambil ATM-nya pun dia nggak ngerti PIN-nya kok. Atau langsung kita blokir, selesai. Gitu. Nah ini, misalnya kayak gitu, boleh nggak kita ambil atau sebagai panitia mencari tahu lebih dalam terkait ini duit kayaknya haram ini, boleh nggak diterima gitu? Nah, kurang lebih seperti itu. Kita akan bahas nanti. Oke, yang pertama, bagaimana cara mengembalikan harta yang haram yang diketahui siapa pemiliknya. Jadi, Pak, nanti kita ngambil harta haram itu ada 2. 1, kita tahu siapa pemiliknya. 2, kita tidak tahu siapa pemiliknya. Tidak tahu karena terlalu banyak mungkin, atau sudah lupa, atau nggak tahu orangnya sih ini tapi sekarang kemana saya nggak tahu, ahli warisnya siapa saya nggak tahu, dia saudaranya siapa saya juga nggak tahu. Cara mengembalikannya gimana? Karena kalau harta haram itu kok milik orang, ya harus kita kembalikan kepada orangnya. Baik, gini. Nah, harta haram yang kita ambil dari orang yang kita tahu siapa korban kita itu, ya, maka dibagi 2 lagi. 1, apakah diambilnya tanpa keridhaan pemilik sebelumnya atau dengan keridhaan pemilik sebelumnya? Contohnya apa harta haram yang diambil tanpa keridhaan? Misalnya ada tanah samping rumah kita, Pak, yang kemudian kita pas bangun itu agak dilebihin 1 meter. Kenapa kok dilebihin 1 meter? Ini orang tinggalnya di Australia, Pak, nggak pernah pulang. Udah pakai aja 1 meter, dia nggak akan tahu 1 meter kali 10 meter ke depan. Ini kan kita tahu siapa pemiliknya. Dan kira-kira orangnya ridho nggak yang diambil itu, Pak? Ridho nggak itu? Ya tidak, Pak. Jelas tidak. Itu yang tanpa keridhaan. Yang dengan keridhaan contohnya apa? Contohnya misalnya mau masuk angkatan, lolos secara administrasi, tapi kalau mau lolos betulan harus bayar 1 miliar, Pak. Itu bagi yang narikin, itu haram atau tidak itu? Suap itu haram atau tidak? Haram. Tetapi yang bayar ridho nggak, Pak? Ridho. Yang dibayar, apalagi yang dibayar, Pak, ya, sama-sama suka, tapi haram. Nah, gimana cara mengembalikan? Perlu dikembalikan atau tidak? Dan seterusnya. Atau yang berikutnya adalah, mohon maaf, ada seorang laki-laki hidung belang nyewa perempuan nakal, Pak, 500.000 misalnya. Itu haram nggak transaksinya? Haram. Berarti uang itu haram nggak buat si perempuan itu? Haram.
Tapi perlu dikembalikan nggak Pak? Sama-sama ridho nggak pertanyaannya? Sama-sama ridho. Oh memang udah nyiapin kok duitnya. Tetapi kira-kira perlu dikembalikan nggak kalau si perempuan ini mau tobat? Nah, kita akan bahas itu. Oke. Pertama, jika diambil tanpa keridhaan pemiliknya, maka seluruh ulama sepakat wajib dikembalikan kepada pemiliknya karena kita tahu pemiliknya. Atau kalau pemiliknya sudah meninggal, kembalikan kepada ahli warisnya. Wajib hukumnya. Kalau tidak, maka urusannya tidak berhenti di dunia tapi akan ke akhirat. Dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni dikatakan la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsin min. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dari kerelaan hati. Berarti kalau ada ketidakridhaan di situ, maka tidak sah kita memilikinya. Dan di dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika Rasulullah haji wada, beliau bersabda begini, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram. Harta, darah, kehormatan itu haram untuk dicidrai antar sesama kalian. Kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana kehormatan hari kalian ini, yaitu ketika wukuf di Arafah Pak, tanggal 9 Dzulhijjah, fi syahrikum hadha, di bulan Dzulhijjah ini. Bulan Dzulhijjah itu kan salah satu bulan haram. Fi baladikum hadha, di mana itu Pak wukuf di Arafah itu? Di tanah suci Pak, di haram Makkah. Jadi hukumnya haram bagi kita mengambil harta atau mencidrai darah atau mencidrai kehormatan saudara kita sesama muslim, sebagaimana kehormatan Makkah dan Ka'bah. Oke. Nah, dalam hadis lain dikatakan alal yadi ma akhadat hatta tu'addiyaha. Tangan ini punya tanggung jawab atas semua yang dia ambil sampai dia mengembalikan apa yang dia ambil. Jadi sampai mengembalikan, bukan sampai mati Pak. Kalau sampai mati kok belum dikembalikan, maka akan dituntut besok di akhirat. Bahkan dalam hadis lain juga dikatakan begini, dalam hadis Al-Bukhari begini, man kanat lahu madlamatun li akhihi, barang siapa yang dia pernah mendolimi saudaranya, min ardihi aw syai'in, entah kehormatan atau harta atau yang lainnya, falyatahallalhu minhu, maka mintalah halal saat ini juga, al-yauma, hari ini, qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum dinar dan dirham itu sudah enggak laku lagi Pak. Sebelum dinar dan dirham itu sudah tidak ada harganya lagi Pak. In kana lahu amalun sholeh, kalau dia kok punya amal soleh, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, maka akan diambil amal soleh itu sebesar kezaliman yang dia lakukan. Tapi kalau amal solehnya habis, kezalimannya masih belum habis Pak, apa yang terjadi? Dosa orang yang terzalimi akan ditanggung oleh orang yang menzalimi. Jadi joki neraka itu ada Pak. Jenengan tiba-tiba kok terkena hukuman zina, perasaan saya nggak pernah zina di dunia dulu, tapi kok kena hukuman zina, kenapa? Karena dulu kita telah mencidrai atau menyakiti atau mengambil harta dari orang yang pernah berbuat zina. Jadi bisa jadi Pak, kita menanggung wala'iyatubillah Pak, menanggung dosa orang lain yang tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak atau mengambil hak orang tersebut ketika di dunia. Wala'iyadzubillah, maka harus kita kembalikan. Ini seluruh ulama sepakat. Nah, kenapa? Karena kita tahu dari siapa kita ngambil dan orang itu tidak ridho kita ambil hartanya, maka harus kita kembalikan. Ulama berbeda pendapat dalam posisi harta haram yang kita dapatkan dari orang yang kita tahu siapa orangnya, tetapi dengan kerelaan. Contohnya apa ya tadi? Suap, bayar zina, bayar pelacuran, atau bayar perdukunan. Kira-kira kalau perempuan mantan, mohon maaf, pelacur mau tobat, berarti duit dari hasil pelacuran itu halal atau haram Pak buat dia? Haram. Tapi kalau mau tobat, apakah dia perlu mengembalikan kepada pelanggan-pelanggannya atau tidak? Nah, di sini ulama Hanafiyah, riwayat Imam Ahmad, bahkan juga riwayat dari Imam Malik dikatakan bahwasanya tidak perlu dikembalikan
Kenapa? Ya karena yang ngasih pun dulu ridho, sama-sama ridho, tidak usah dikembalikan Pak ya. Tetapi cukup dibersihkan dengan diberikan ke baitul mal atau untuk kemaslahatan umum, sedekah kayak untuk apa, pokoknya harta itu haram di tangan kita, tidak boleh ada di tangan kita, harus kemudian dikeluarkan. Boleh nggak kalau saya dulu disuapnya 3 miliar, kemudian saya sodakokan 2 miliar, itu sudah cukup belum? Atau saya zakatin deh 2,5%, kira-kira membersihkan atau tidak itu? Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Zakat itu harus dari harta yang suci, yang halal Pak. Kita wajib zakat dari harta yang suci, dan zakat itu tidak mensucikan harta. Zakat itu mensucikan jiwa. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, mensucikan mereka, jiwa mereka Pak, bukan hartanya. Nah, lagian kalaupun membersihkan harta, yang namanya harta yang bisa disucikan Pak, itu harta suci yang terkena najis. Ibaratnya nih, gelas suci, isinya pipis Pak, misalnya, atau terkena pipis, maka cara mensucikannya gimana? Buang itu pipis, bersihkan, gelasnya suci. Tapi kalau kita punya barang najis, misalnya apa ya, bangkai kucing Pak, cara mensucikannya gimana? Ya buang kucingnya, karena tidak ada yang suci dari barang itu. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi kalau punya duit kok 5 miliar haram semuanya, cara mensucikannya gimana? Ya buang 5 miliar itu Pak, buang aja dulu, kemana kayak gitu ibaratnya, ya harus dibuang, pokoknya tidak halal di tangan kita. Oke, meskipun dulu cara mendapatkannya adalah dengan cara yang halal, tapi kalau madhab Syafi'i dan pendapat sahih madhab Hambali dikatakan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi kalau seorang pelacur kok dia kebetulan rapi nulis pencatatannya Pak, oh ini Pak ini sekian, Pak ini sekian, Pak ini sekian kali, Pak ini sekian kali gitu Pak ya, invoice-nya masih tersusun rapi, maka ya wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Kenapa? Itu harta tidak halal buat kamu, berarti masih menjadi milik pemilik sebelumnya. Masalah setelah dikembalikan mau dipakai buat apa, urusan dia Pak. Nah kira-kira hidung belang sudah lengganan 5 kali ke situ kok dikembalikan, dikemanain itu duit Pak? Cari tempat lain kan gitu Pak ya. Atau apalagi si perempuan ini malah ngetok rumahnya Pak, diketok tok gitu. Pak mohon maaf dulu kan 5 kali ke saya, ini saya mau tobat, saya kembalikan. Iya kalau yang bukain dia Pak, kalau istrinya yang bukain Pak, ini dia yang tobat, yang ribut orang lain itu Pak. Ya makanya dalam kondisi ini ya udahlah sedekahin aja, nggak apa-apa, pakai madhab yang mengatakan cukup disedekahkan ya. Tetapi kalau suap, nah suap ini kalau dikembalikan saya kira jauh lebih relevan Pak untuk zaman sekarang. Kenapa? Karena bisa jadi suap itu bukan karena memang kita mau nyuap, kan seolah-olah suap itu ridho sama ridho Pak, belum tentu Pak. Oh jenengan kalau mau bikin SIM itu nggak tahu ya, SIM jenengan itu kira-kira hasil apa itu, ya nggak usah ngaku lah gitu ya. Tapi pokoknya kan kadang kita bukan mau nyuap, kalau bisa gratis mah gratis, tapi kalau gratis nggak dapat soalnya. Kita udah bener-bener pokoknya sekecil apapun kesalahan itu pasti bikin nggak lulus misalnya. Berarti kan kita nyuap itu terpaksa Pak, bukan kita mau nyuap. Berarti bukan saya minta lo ya, Bapak yang ngasih lo ya. Ya gimana nggak ngasih, saya udah 5 kali balik-balik ke sini kok. Cuti mulu, masa cuti mulu malah rugi saya, mendingan bayar sekalian ketahuan dari awal. Nah ini kan masalah Pak, berarti pungli yang seperti ini. Nah ini hukumnya haram dan wajib dikembalikan kepada pemiliknya kalau kita tahu siapa pemiliknya gitu. Oke, tapi kalau nggak tahu, nah kalau nggak tahu berarti nanti disodakohkan semuanya. Oke, ini jika kita tahu siapa pemiliknya dan diambil dengan cara yang tidak diridhoi atau dengan cara yang diridhoi. Sebagian ulama mengatakan cukup disodakohkan, sebagian ulama mengatakan kembalikan lagi kepada pemiliknya karena diketahui siapa pemiliknya. Baik. Yang kedua, bagaimana kalau tidak diketahui oleh pemiliknya siapa?
baik diambil secara tidak ridho atau diambil secara ridho. Dulu yang nyuap saya siapa aja ya, nggak ketahuan udah saking banyaknya Pak. Atau dulu saya nyopet dari siapa aja ya, nggak ketahuan sudah ya. Maka harus disedekahkan kepada fakir miskin atau kemaslahatan umum. Ini menurut jumhur ulama seperti itu Pak. Sebagaimana dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar, ini mazhab Hanafi, man alaihi duyunun wa madhalimu jahila arbabaha wa ayisa man alaihi dhalika min ma'rifatihim fa alaihi atasaddaqu biqadriha min malihi. Barang siapa yang punya utang atau dia mengambil hak orang lain yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan dia sudah cari-cari tapi nggak ketemu, wa ayisa min man alaihi, dia sudah menyerah untuk mencari tahu siapa yang punya hak atas barang ini, maka dia wajib untuk sedekah dengan kadar yang dia ambil dari hartanya itu. Wa in istaghraqat jami'a malihi, meskipun gara-gara dia taubat dan mengembalikan semua hartanya, dia jadi kembali ke nol Pak. Masalahnya Ustaz, rumah ini harta saya itu punya harta di bank 5 miliar, tapi 5 miliar itu semuanya adalah hasil suap saya itu dulu ya, disuap itu 5 miliar itu. Maka dia wajib mengembalikan seluruh atau mengeluarkan seluruh 5 miliar itu untuk sedekah, meskipun habis uangnya gara-gara tobat itu, meskipun demikian. Wah, ini berat Pak. Kenapa kok berat? Ya memang dari awal harusnya 5 miliar itu nggak masuk kantong kita, kok masuk? Kalau sudah masuk itu susah keluarnya Pak, berat itu ya. Nggak usah itu, kadang mohon maaf duit itu Pak ya, awalnya kita tidak ada niatan untuk ngambil, tapi karena sudah kelamaan di tangan kita, terlanjur sayang kadang Pak. Misalnya motor ini adalah inventaris dari sekolahan atau masjid misalnya. Awalnya ini punya motor, ini punya masjid, ini punya sekolahan ini, tapi karena sudah 20 tahun di tangan kita, kita mau ngelepas juga sayang itu Pak. Pokoknya cari pembenaran supaya ini menjadi milik kita, kadang begitu. Pun dengan duit ya, ini kas masjid awal-awal masih rutin kita Pak ngasih laporan, tapi 20 tahun atau 5 tahun kok nggak pernah ada orang mempersoalkan ya, nggak pernah ada orang menanyakan ya, kayaknya semua orang kok kayak sudah nggak terlalu peduli. Ya sudahlah, saya nggak usah bikin laporan. Akhirnya setelah itu 10 tahun berikutnya saya kayaknya butuh duit deh, kali minjem duit kas masjid, nggak apa-apa kali ya, pinjem lah. 5 tahun berikutnya kok nggak ada yang mempermasalahkan ya, kayaknya nggak usah dibayar, nggak apa-apa deh, kan memang hak saya ngelola dari zaman kapan sampai kapan ya, dikit-dikit hitung-hitung upah buat saya, nggak apa-apa kali. Akhirnya dia memutuskan sendiri Pak. Kenapa? Karena terlalu lama harta itu di depan kita, akhirnya kita merasa kayaknya nggak apa-apa deh itu Pak. Jadi pemakluman normalisasi maksiat itu memang sedikit demi sedikit Pak, nggak langsung. Insya Allah kalau korupsi enggak, tapi kalau 20 tahun, nah itu nggak kerasa kadang. Nah, oke. Nah, dan ini terjadi di zaman siapa namanya, Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Rasulullah itu kemudian pernah Abu Bakar As-Siddiq pernah taruhan dengan orang kafir Pak. Di saat itu taruhan belum haram, yaitu ketika turun surah Ar-Rum, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin ya. Jadi Romawi pada saat itu terkalahkan oleh Persia, yang mana Persia itu penyembah api, Tuhan yang kelihatan, sedangkan Romawi adalah Nasrani Pak, yang mana mereka menyembah Tuhan semesta alam yang nggak kelihatan, yang sama dengan kaum muslimin. Maka ketika Romawi itu kalah dari Persia, orang kafir Quraisy itu ngejek orang Islam. Tuh, akhir dari kisah orang Islam itu akan sama dengan mereka orang Nasrani. Kenapa? Kalian sama-sama menyembah hal yang tidak kelihatan, ya paling ujung-ujungnya kalah juga gitu. Ngamuklah Abu Bakar, akhirnya taruhan Pak. Taruhannya apa? Karena sudah turun surah Ar-Rum, dia tahu Quran gak akan meleset Pak, maka 3 tahun yang akan datang Romawi akan bisa mengalahkan Persia, dikatakan demikian. Taruhan 10 ekor unta, deal. Orang kafir bilang begitu Pak. Ya Allah alam, saya lupa nama orang kafirnya siapa, tapi pokoknya deal begitu.
10 ekor unta, Pak. Oke, ditunggu 3 tahun ternyata Romawi belum berhasil mengalahkan Persia. Konsultasilah sama Rasulullah. Jadi Abu Bakar kalah judi, konsultannya siapa, Pak? Rasulullah. Rasul kalah judi nih, gitu ya. Gimana? Ini sama kasus Romawi ini gini. Kok saya taruhan 3 tahun tapi kok tetap kalah? Kok Romawi belum menang-menang, gimana ini gitu. Sama Rasul kemudian diajari fi bid'i sinin itu antara 3 sampai 9. Kalau kamu ngambil 3 ya potensinya kalah. Kalau kamu ngambil 9 pasti menang. Nah, terus gimana caranya? Naikkan taruhannya. Kita perpanjang durasinya tapi naikkan taruhannya. Kamu sudah menang nih 10 ekor unta. Gimana kalau kita lipat gandakan? Namanya orang judi, Pak. Namanya judi itu kalah penasaran, menang ketagihan. Nah, itu udah pasti. Menang saya 3 tahun menang. Oke, 9 tahun ya. 9 tahun berarti tambah 6 tahun lagi, tapi bukan 10 ekor unta, melainkan 100 ekor unta. Wah, akhirnya suatu ketika sampai Rasulullah hijrah ke kota Madinah, kalahlah Persia dari Romawi. Saat itu Abu Bakar menang 100 ekor unta. Sayangnya judi sudah diharamkan. Berarti Abu Bakar mendapatkan harta haram. Apa yang harus dilakukan? Sama Rasul dikatakan hada suhtun fatasoddaq bihi. Ini haram, sedekahin semuanya. Abu Bakar siap. Abu Bakar, Pak. Bayangkan kalau itu jenengan atau kita, Pak. Rasul 10 lah, 90 oke lah buat sodako, 10 ekor lah, masa nggak dapat apa-apa kan gitu, Pak ya. Enggak, Abu Bakar bukan masalah itunya. Yang penting pokoknya bisa menunjukkan kepada orang kafir bahwasanya Al-Quran tidak akan pernah salah. Nah, ini dalil harta haram, buang semuanya, sodakohin semuanya. Ini menjadi dalil. Oke. Kemudian ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat Fudail bin Iyad, salah satu ulama di abad kedua Hijriah. Apa yang harus dilakukan? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan bahwa Fudail bin Iyad itu pernah suatu ketika ada 2 dirham di tangan dia yang dia tidak tahu ini punya siapa. Ini kok kelebihan 2 dirham, punya siapa 2 dirham ini? Kalau jumhur ulama apa, Pak, katanya 2 dirham disodakohkan. Kalau Fudail bin Iyad diapain, Pak? 2 dirham ini dihancurkan. Apa kata dia? La atasoddaqu illa bit-tayyib wa la arda li ghairi ma la ardahu li nafsi. Aku tidak akan pernah sodakoh kecuali dari harta yang baik. Aku tidak ridho orang lain makan yang aku juga tidak ridho kalau aku yang makan. Ini saya nggak mau makan harta ini, maka saya nggak ridho teman saya makan. Maka nggak boleh, ini harus dihancurkan. Maka pilihannya 2. Kalau ketitipan harta haram, pilihannya 2. 1, sedekahin semuanya. 2, hancurin, Pak. Ya kalau 200.000 dihancurin kita masih oke lah, ridho kita, Pak. Kalau 2 miliar, ya mendingan dipakai buat bangun masjid, dipakai buat sodakoh kepada fakir miskin, kan begitu. Tapi itu juga tidak bernilai sodakoh. Kenapa? Ya sodakoh itu kan hukumnya sunnah, Pak. Ini bukan sunnah, ini wajib. Kalau sodakoh dari harta kita, ini harta kita bukan? Bukan, berarti bukan sodakoh. Ini pelepasan tanggung jawab namanya. Jadi konteksnya beda. Perlu dizakati nggak? Ya nggak perlu, bukan duit kita kok dizakati. Ngapain kita zakatin duit orang? Lah terus berarti nggak usah dizakati. Ya buang tapi gitu. Kenapa? Ya memang haram. Oke. Ini jika kemudian harta haram tidak diketahui pemiliknya. Yang terakhir deh, Pak. Ini sudah mau isya kan? Nah, yang terakhir, bagaimana kalau sudah terlanjur dipakai untuk usaha? Nah, misalnya dulu tahun 2000 dapat suap 5 miliar. Dari 5 miliar itu akhirnya 5 miliar dibelikan 5 petak rumah di Kuningan sini. Oke, tahun 2000. Kemudian diapain? Dikontrakin sebulan sekian sampai 2025. Kemudian dia taubat.
Sekarang harga kontrakan itu satu rumahnya, satu petaknya harganya 5 miliar. Berarti kalau 5 petak jadi 25 miliar. Pertanyaannya, kalau mau tobat yang harus disodakohin 5 miliarnya atau 25 miliarnya? Nah, atau 25 miliar plus uang bulanan selama 25 tahun. Wah, makin ngeri lagi tuh ya. Gimana? Kalau menurut Imam Abu Hanifah, qaul qadim Imam Syafi'i, Ibnu Hazm dan Imam Ahmad, hasil usaha itu mengikuti modalnya. Jika modalnya haram, maka hasilnya pun haram. Meskipun usahanya adalah usaha yang halal, kontrakan mah halal, Pak. Tapi kan modalnya haram, berarti yang harus dikembalikan berapa itu? 5 miliar atau 25 miliar atau 25 miliar plus uang yang kita hasilkan selama 25 tahun itu. Yang terakhir, kontrakan harus disodakokan semuanya, dan seluruh hasil selama 25 tahun juga harus dikembalikan. Tapi saya nggak punya sebanyak itu, uangnya sudah entah kemana-mana, cicil, Pak. Ngeri, Pak ya. Maka jangan pernah lakukan itu. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi ya, nah ini ada satu dalilnya. Apa dalilnya? Adalah salah satu kisah Urwah Al-Bariki. Walaupun ini konotasinya positif, tapi dari situ dianalogikan. Urwah Al-Bariki itu kemudian diperintah sama Rasul, beliin 1 ekor kambing, ini 1 dinar. Ini 1 dinar, beliin 1 ekor kambing. Karena Urwah jago dagang, Pak. Tahu supplier murah, dia cari yang bisa pokoknya 2 ekor kambing 1 dinar. Dapat itu. Menyelisihi perintah Rasul apa enggak nih, Pak? Menyelisihi kan? Kenapa? Harusnya 1 ekor kambing 1 dinar, kok malah dapat 2 ekor kambing. Tapi positif. Akhirnya setelah itu 2 ekor kambing dia dapatkan dari 1 dinarnya Rasulullah. Akhirnya 1 kambing dijual sama dia dengan harga 1 dinar. Dia akhirnya datang ke Rasulullah dengan bawa 1 dinar plus 1 ekor kambing. Rasul, ini kambingnya dan ini uangnya. Kok ada uang lagi? Iya, begini ceritanya. Akhirnya dikatakan, kamu tuh berkah, jualan tanah pun laku ini kamu itu. Itu kata Rasulullah. Tetapi dinarnya diambil, kambingnya juga diambil. Artinya apa? Yang modalnya punya siapa? Ya berarti hasilnya itu pemilik akan kembali kepada pemilik modal. Berarti pas kita punya duit 5 miliar itu, kita usahakan, untung usahanya, berarti untung dari usaha itu milik kita yang mengusahakan atau milik sang pemodal, Pak? Milik sang pemodal, berarti milik ikut dari harta haram itu. Bisa difahami, Mbak, dalilnya? Oke, itu kata sebagian Abu Hanifah dan sebagian ulama. Sebagian ulama lagi, Imam Malik, qaul jadidnya Imam Syafi'i mengatakan hasil usaha mengikuti hukum usahanya. Meskipun modalnya adalah haram, selama usahanya halal, maka hasilnya pun juga halal. Nah, dalilnya apa? Ini dalam kitab Rawdatul Thalibin disebutkan demikian, tapi saya skip saja, langsung kepada hasilnya. Dalilnya tuh gini, Pak. Dalilnya itu adalah bahwa, ini analogi salah satunya, nanti ada hadisnya tapi analoginya saja yang lebih kuat. Begini, kalau misalnya tahun 2000 5 miliar itu kemudian jenengan belikan mobil, yang mana harga mobil itu naik apa turun, Pak, semakin tahun? Turun. Katakanlah tahun 2025 dia taubat, kemudian mau taubat, mobilnya masih ada tapi sisa harganya tinggal 200 juta, maka yang harus dia kembalikan 5 miliarnya atau 200 jutanya, Pak? Kan tetap 5 miliar kan? Artinya nggak peduli nyusut atau nambah, pokoknya 5 miliar yang harus kamu kembalikan. Berarti kalau nyusut pun tanggung jawabnya 5 miliar, kalau nambah berarti tanggung jawabnya tetap 5 miliar. Nah, kira-kira Pak, jenengan kalau punya kasus seperti ini mau pakai mazhab yang mana nih kira-kira? Ya
Ya seuntungnya ada madhab Syafi'i qaul jadid yang mengatakan udah yang penting pokoknya saja yang dikembalikan, minimal sudah tobat dan bagus. Kembalikan pokoknya, hasil usahanya kita ambil nggak apa-apa. Karena kalau kita memutuskan untuk beli mobil, kita yang rugi. Tapi karena kita memutuskan untuk dibelikan tanah kontrakan, nah maka keuntungan buat kamu, karena memang itu hasilnya kamu. Yang haram adalah modalnya saja. Untung di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, Pak. Semoga kita tidak ada harta haram yang dipakai menjadi modal. Semoga. Kalaupun ada, semoga dimudahkan oleh Allah untuk kita keluarkan dari kepemilikan supaya tidak tersangkut besok pas masuk dunia akhirat, pas masuk alam akhirat. Karena gimana tuh? Marhunatun bi haqiqati. Aku lupa saya ayatnya. Pokoknya setiap manusia itu tergadaikan dengan amalnya. Amalnya apa? Itu akan mengikat kita semuanya. Nah, semoga kita dimudahkan untuk cari harta yang halal, yang berkah, yang mencukupi bahkan berlebih, sehingga kita bisa lebih bermanfaat kepada sesama kita dengan harta kita tersebut, dan semoga anak keturunan kita juga dilindungi dari harta-harta yang haram, insya Allah. Oke, ini masih banyak sebenarnya. Bagaimana kalau diwariskan? Boleh nggak anaknya mewarisi atau harus dikembalikan? Kemudian kalau dipakai haji, dipakai masjid apa segala macam, tapi karena waktunya sudah mau isya, maka kita akhiri. Sudah ada belum? Kita cukupkan. Ada tanya jawab? Nggak usah ya. Cukupkan ya. Kita cukupkan ya pada pertemuan pada malam hari ini. Semoga Allah ridho dan istiqomahkan kita di dalam kebaikan-kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.